sini saya akan membuat UAS tentang filsafat manusia. Di sini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama yaitu jelaskan makna filsafat manusia, perbedaan filsafat manusia dengan ilmu-ilmu tentang manusia, dan manfaat filsafat manusia bagi saya setelah saya mempelajarinya. Filsafat manusia cabang dari ilmu filsafat yang secara spesifik mempelajari hakikat atau esensi manusia. Ia merupakan refleksi filosofis yang menjangkau ke yang paling ultima, radikal, serta prinsip-prinsip realitas manusia. Filsafat manusia juga disebut sebagai antropologi filsafat atau philosophical anthropology karena ia merupakan ilmu-ilmu tentang manusia namun berbeda tentang ilmu manusia. Filsafat manusia secara jelas membedah manusia dengan menggunakan perspektif filosofis. Nah, di sini ada perbedaan antara pendekatan ilmiah filsafat manusia bisa diungkap dengan mengatakan bahwa filsafat menjawab pertanyaan tentang siapa diri manusia itu, sedangkan ilmu pengetahuan mementingkan bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berevolusi dan lain sebagainya. Kedua sektor ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi justru filsafat memperhitungkan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Nah, manfaat yang saya dapatkan selama belajar ini yaitu pemahaman yang mendalam tentang manusia, membantu kita memahami sifat dan ekstensi manusia secara lebih dalam, termasuk aspek-aspek seperti kesadaran, moralitas, kebebasan, dan makna hidup. Mempelajari filsafat manusia tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang diri sendiri dan dunia, tetapi juga membawa wawasan tentang bagaimana pandangan dan nilai-nilai pengaruh manusia sebagai individu dan masyarakat. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat manusia Yunani klasik dan abad pertengahan. Ide dan jiwa manusia dalam filsafat Plato. Nah, Plato lahir pada 427 dan meninggal pada 347 sebelum Masehi di usia 80 tahun. Ia berasal dari satu keluarga aristokrasi terkemuka yang secara turun-temurun memegang peran penting dalam politik Athena. Di sini Plato memandang manusia sebagai makhluk terpenting di atas segala makhluk yang terdapat di dunia. Plato meramu pandangan tentang hakikat manusia yang berhubungan erat dengan dasar tentang ide. Konsep tentang ide bagi Plato, ide itu diciptakan oleh dan bergantung pada pemikiran manusia. Ide adalah citra pokok yang perdana dari realitas dan material, abadi, dan tidak berubah. Menurut Plato, realitas seluruhnya terdiri dari dua dunia, dunia berbeda-beda jasmani yang dapat ditangkap panca indera, dan dunia ide. Dunia berbeda-beda serba jamak, berubah dan tidak sempurna. Sedangkan dunia ide itu kekal, tunggal, atau yang baik itu hanya ada satu, yang indah itu hanya ada satu, sempurna dan tidak berubah. Plato berusaha menjelaskan keberadaan jiwa yang mulia dan abadi dengan mengajukan teori filosofis pra-eksistensi jiwa. Teori ini mengatakan jiwa itu kekal sebelum dilahirkan di dunia. Selanjutnya, pada abad pertengahan, relasi tubuh dan jiwa dalam filsafat Santo Agustinus. Santo Agustinus yang nama aslinya yaitu Aurelius Agustinus atau dikenal dengan Agustinus dan Agustinus dari Hippo. Dia adalah seorang pemikir Kristiani paling produktif. Menurut Santo Agustinus, jiwa tidak mempunyai bagian karena ia immaterial. Ia mengatakan bahwa jiwa itu di dalam badan dan di mana-mana dalam badan pada waktu yang sama. Jiwa mempunyai 3 kegiatan pokok, yaitu mengingat, mengerti, dan mau. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat manusia dalam filsafat Islam dan hakikat manusia dalam filsafat modern.
Hakikat manusia filsafat Islam Al-Farabi, yaitu Al-Farabi lahir di Farab, Kazakhstan pada 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Namanya diambil dari kota kelahirannya yaitu Farab. Ia meninggal pada usia 80 tahun. Al-Farabi memiliki pemikiran tentang emanasi. Ia berpandangan bahwa manusia dan materi asalnya memancar dari akal ke-10. Mereka juga berpendapat bahwa jiwa itu substansi sebagai form bagi jasad. Bagi Al-Farabi, jiwa disebut sebagai al-natikab, berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam khalaq, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Pemikiran Al-Farabi tentang jiwa diwarnai oleh pemikiran filsuf Yunani, terutama Aristoteles dan Plato. Dalam perspektif Al-Farabi tentang keabadian jiwa, ia membedakan antara jiwa khalidah dan jiwa fana, yaitu jiwa yang mengetahui kebaikan dan berbuat baik, serta dapat melepaskan diri dari ikatan jasmani. Jiwa ini tidak hancur dengan hancurnya badan. Selanjutnya saya akan membahas hakikat manusia dalam filsafat modern, yaitu dualisme jiwa dan tubuh dalam filsafat Descartes. Descartes dikenal dengan sebutan Bapak Filsafat Modern karena salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Barat modern. Descartes dikenal sebagai seorang rasionalis karena menempatkan rasio dan fungsi intelektual jiwa sebagai suatu yang lebih fundamental dari pengalaman indera. Ia juga disebut sebagai seorang nativis karena sistem filsafatnya menempatkan ide-ide sebagai suatu yang mendahului pengalaman konkret. Descartes dinamakan seorang dualis karena pembedaannya yang tajam antara dua substansi tubuh dan jiwa. Dia melihat manusia layaknya mesin otomat, namun di sisi lain manusia dimiliki keunikan pada jiwa yang berada di luar jangkauan metode ilmiah dan hanya didekati melalui refleksi rasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat manusia kontemporer pada Homo digitalis. Homo digital, menurut Luciano Floridi, seorang filosof Italia, mengatakan bahwa kita berada pada revolusi keempat dalam pemikiran tentang eksistensi manusia. Yang pertama yaitu terkait dengan kesadaran bahwa kita itu manusia tidak berada di pusat alam semesta. Yang kedua yaitu terkait kesadaran bahwa kita tidak istimewa atau berbeda dari dunia hewan lainnya. Yang ketiga yaitu terkait kesadaran bahwa kita tidak sepenuhnya transparan terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu teknologi membuat kita bukan agen yang terpisah, tetapi organisme informasi yang berbagi dengan orang lain. Perubahan dalam diri manusia dan eksistensi manusia di era digital ini sering disebut evolusi dari Homo sapiens menjadi Homo digitalis, yang mana dikelilingi perangkat teknologi informasi seperti ponsel cerdas dan lain sebagainya. Berbeda dengan era digital, Homo digitalis pra-digital, Homo digital menurut Luciano Floridi, seorang filosof Italia, mengatakan bahwa
kita berada pada revolusi keempat dalam pemikiran tentang eksistensi manusia. Yang pertama yaitu terkait dengan kesadaran bahwa kita itu manusia, tidak berada di pusat alam semesta. Nah, yang kedua terkait kesadaran bahwa kita tidak istimewa atau berbeda dari dunia hewan lainnya. Yang ketiga yaitu terkait kesadaran bahwa kita tidak sepenuhnya transparan terhadap diri kita sendiri. Yang keempat yaitu teknologi membuat kita bukan agen yang terpisah, tetapi organisme informasi yang berbagi dengan orang lain. Perubahan dalam diri manusia dan eksistensi manusia di era digital ini sering disebut dengan evolusi dari Homo sapiens menjadi Homo digitalis, yang mana dikelilingi perangkat teknologi informasi seperti ponsel cerdas dan lain sebagainya. Berbeda dengan pra-digital, Homo digitalis telah berevolusi mulai dari cara berkomunikasi, merespon dunia, dan juga cara menangkap kebenaran.